Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kagem Bapak Ibu semua yang berpartisipasi aktif dalam program literasi gizi bersama kami dari tim dosen keperawatan Stikes Karyusada Semarang. Baik, perkenankan saya Cindy Hapsari, biasa dipanggil Cindy. Kali ini saya akan memberikan informasi terkait 5 pilar diabetes mellitus atau kita menyebutnya dengan penyakit kencing manis. Baik, tujuan dari kita mempelajari 5 pilar ini adalah Bapak Ibu semua untuk bisa memperhatikan bahwasanya 5 pilar ini adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam kita mengontrol dari penyakit diabetes mellitus ini. 5 diantaranya, yang pertama adalah edukasi, yang kedua yaitu diet nutrisi, yang ketiga aktivitas fisik, keempat obat-obatan atau farmakologi, dan yang kelima yaitu monitoring gula darah secara teratur. Nanti per itemnya saya akan menjelaskan menggunakan gambar dan video, kiranya semoga bermanfaat. Bapak Ibu bisa mengaplikasikan dan menerapkan semuanya dalam pola sehari-hari Bapak Ibu semuanya. Baik, yang pertama adalah edukasi. Edukasi atau penyuluhan dan konseling yang biasanya Bapak Ibu bisa peroleh saat mengontrol gula darah di fasilitas kesehatan di lingkungan Bapak Ibu sendiri seperti puskesmas, kemudian fasilitas klinik Pratama atau di pos pelayanan terpadu di wilayah Bapak Ibu. Biasanya edukasi ini akan berisi tentang apa itu diabetes mellitus, kemudian tanda dan gejala, dan komplikasi yang muncul pada diabetes mellitus. Pada minggu kemarin Bu Umi sudah menjelaskan bahwasanya tentang diabetes mellitus. Nah, itu salah satu edukasi dari 5 pilar dari diabetes mellitus. Yang ketiga adalah perencanaan sehat mulai dari pola makan atau diet nutrisi, ya Bapak Ibu. Di pola makan diabetes ini kita perlu perhatikan yaitu ada 3. Salah satunya yang pertama adalah jumlah, kemudian jenis hingga jadwal. Jumlah sendiri kita harus memperhatikan kalori yang Bapak Ibu konsumsi. Kemudian jenis kita bisa berkombinasi atau memodifikasi jenis makanan apa yang kita makan untuk penderita diabetes mellitus. Kemudian jadwal. Nah, jadwal ini harus patuh. Misalnya kita harus terbiasa 3 kali sehari kalau makan. Kalau pada penderita diabetes salah satu tanda gejala yaitu mudah lapar. Nah, itu yang perlu kita tekan di sini. Jadi jadwalnya benar-benar 3 kali, mungkin kita selingan dengan snack di sela-sela makan 3 kali itu. Nah, pada kesempatan kali ini, kemarin untuk karbohidrat yang kita ganti menggunakan beras merah. Bahwasanya beras merah merupakan kandungan seratnya tinggi, sehingga nasi putih yang biasa Bapak Ibu konsumsi pada kesempatan kali ini di program literasi gizi ini kami gantikan menggunakan beras merah. Harapan kami semoga karbohidrat yang biasa Bapak Ibu konsumsi lebih kita bisa kontrol sehingga mampu menurunkan kadar gula yang terjadi pada penderita diabetes mellitus yang terjadi saat ini oleh Bapak Ibu panjenengan sedaya. Yang berikutnya adalah aktivitas fisik. Nah, manfaat dari aktivitas fisik ini sebenarnya banyak Bapak Ibu. Mungkin simpel saja, tidak perlu yang berat-berat terlebih dahulu. Kurang lebihnya nanti Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas fisik di rumah apa yang sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Manfaatnya banyak ya. Salah satunya pada penderita diabetes ini mampu mengontrol berat badan, kemudian tingkat kecemasannya, stresnya mampu menurun karena aktivitas fisik ya. Kemudian mampu mengendalikan tekanan darah. Apabila Bapak Ibu di sini ada yang terkomplikasi tekanan darah tinggi, ya, mampu mengontrol tekanan darah ini tidak semakin meningkat tapi terkontrol, biasanya seperti itu. Kemudian
selain aktivitas fisik ini, Bapak Ibu juga mampu mengontrol misalnya yang ternyata punya kolesterol juga sedikit bisa terkontrol dan stabil. Baik, Bapak Ibu selain bisa beraktivitas menggunakan kaki atau tanpa alat jalan kaki, Bapak Ibu juga bisa beraktivitas menggunakan sepeda. Untuk yang masih bisa beraktivitas lebih berat, kita gunakan sepeda supaya kita bisa beraktivitas lebih banyak. Kurang lebihnya kalau bisa 30 menit, alhamdulillah bersyukur, tapi Bapak Ibu bisa mencobanya dalam waktu 10 menit terlebih dahulu atau sampai 15 menit. Pengobatan, bahasanya kalau di pengobatan Bapak Ibu mungkin sudah mengkonsumsi obat yang dapat dan diperoleh dari resep dokter tentunya. Kemudian dari obat tersebut kalau bisa tidak ditambah atau dikurangi tanpa anjuran dari dokter, sehingga kadar gula yang terjadi di penderita diabetes ini mampu terkontrol. Jadi Bapak Ibu tetap minum dengan rutin tanpa merubah dan mengurangi atau menambah atau mengurangi dosis yang sudah dianjurkan oleh dokter. Yang kelima adalah pemantauan kadar gula atau pengecekan gula darah secara rutin yang biasanya Bapak Ibu dapat lakukan setiap 1 bulan sekali di fasilitas kesehatan di tempat lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Fungsi dari pengontrolan kadar gula ini juga mampu membantu kita untuk mengetahui kadar gula setiap bulannya, atau misalnya dalam keadaan darurat Bapak Ibu juga bisa mengecek tanpa harus menunggu 1 bulan berikutnya. Jadi mengontrol kadar gula ini juga sangat penting pada penderita diabetes. Takutnya ketika terjadi komplikasi kita tidak tahu ternyata kadar gulanya drop. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, dari tindakan mengecek kadar gula secara rutin ini diharapkan mampu menekan kejadian kadar gula yang meningkat atau menurun. Baik, 5 di antara pilar diabetes mellitus tersebut semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dan diintervensikan oleh Bapak Ibu di rumah masing-masing untuk bisa diperhatikan dan kita mampu mengontrol diabetes secara baik dan mandiri. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.